Jadi roh jiwa Soekarnoisme, Marhaenisme ini sudah nggak ada, Bang. Kalau kita melihat bahwa jiwa Marhaen, jiwa patriotisme dari nasionalis dari Soekarno ini ada dalam diri Pak Jokowi. Makanya kami mengikuti ketika Pak Jokowi itu mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, kami ikut, Bang. Karena saya ini adalah salah satu deklarasi, saya adalah inisiator gerakan Setia Tegak Lurus Jokowi. Saya Sylvester Matutina sebagai Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, salah satu relawan, bersama ratusan relawan lain, kami mendeklarasikan Setia Tegak Lurus Jokowi. Karena apa? Ketika Pak Jokowi mendukung siapapun, termasuk Pak Prabowo, kami akan ke situ. Gitu, Bang. Jadi kembali lagi sebenarnya pengkhianatan ini bukan dari Pak Jokowi. Bahkan Ibu Mega setelah ditetapkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, Ibu Mega mengatakan akan mengalahkan endorse-nya Pak Jokowi ini, yaitu Pak Prabowo, dalam satu putaran. Tapi ternyata akhirnya kalah, Ganjar hanya mendapat 16%, low bet, Bang, gitu loh. Jadi bahkan mendapat suara paling buncit, yang paling rendah. Jadi dari situ kita melihat bahwa sebenarnya pertikaian ini dari Pak Jokowi nggak ada. Bahkan Ahok yang selama ini Pak Jokowi sangat baik dengan beliau, ya kan? Kita lihat Pak Jokowi bagaimana ngurus Ahok, Ahok pun, ya kan, mendiskreditkan Pak Jokowi, membela secara membabi buta Ganjar dan PDIP, bukan mengademkan. Jadi termasuk banyaklah teman-teman di PDIP ini yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini melakukan dinasti politik lah. Ya sebenarnya dinasti politik kalau kita mau ngomong hampir semuanya orang, termasuk di PDIP sendiri, dari kakek nenek, ipar, cucu-cucu pun sudah ada di PDIP. Bahkan kita lihat kemarin, ya kalau mau bilang dinasti benar-benar bagaimana, ya kan, Ketua Umum PDIP, ya kan, dalam hal ini Ibu Mega, bagaimana ponaannya, ya kan, Romi Soekarno di Jawa Tengah itu bisa mengalahkan yang urutan 1-2 akhirnya yang jadi DPR. Jadi kembali lagi kita lihat bahwa selama ini apa yang teman-teman PDIP, Ibu Mega dan Hasto mereka menjelekan, memfitnah Pak Jokowi, akhirnya berbalik sendiri ke mereka. Nah, tuduhan dinasti politik berbalik ke mereka. Kayak sekarang tuduhan Hasto mengatakan bahwa ada orang yang minta 3 periode yang mengintervensi KPK, ya kan? Padahal kalau kita tahu Pak Jokowi dari dulu belum pernah, selama 10 tahun Pak Jokowi ngomong sama saya di rumahnya waktu terakhir saya mengantar beliau ke tanggal 20 Oktober itu di rumahnya, di pulang itu saya kebetulan yang paling terakhir, Bang. Jam 12 malam ngobrol terakhir sama Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau selama 10 tahun tidak pernah ketemu dengan KPK. Ya kan, tidak pernah ketemu, padahal pimpinan KPK menginginkan bertemu Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang kalau saya ketemu tambah heboh lagi fitnah ke saya. Bahkan penetapan kemarin Hasto sebagai tersangka itu kan dikaitkan dengan orang yang minta 3 periode, Bang. Padahal kita lihat Mbak Puan sendiri sudah membantah kan. Kalau nggak salah tanggal 23 Februari di gedung High End, Mbak Puan ditanya teman-teman media, apa benar Pak Jokowi meminta 3 periode kepada Ibu Mega? Mbak Puan sendiri mengatakan tidak benar, tidak ada itu, ya kan? Itu bohong itu, ya kan? Nah, kenapa Hasto sekarang mengkaitkan itu, gitu loh, ya kan? Apalagi kita lihat Pak Jokowi sekarang kan sudah pensiun, mana mungkin mau mengintervensi KPK? Waktu berkuasa aja tidak pernah, gitu loh. Dan mengenai 3 periode, selain Mbak Puan mengatakan itu tidak pernah ada permintaan itu kepada Ibu Mega, kami sendiri yang dekat dengan Pak Jokowi, ya kan, pastinya apabila 3 periode itu ada, pastinya Pak Jokowi akan menyuruh kami mengkonsolidasikan ke masyarakat dan ke MPR agar diadakan referendum kan. Nah, tapi ini kan tidak pernah terjadi. Bahkan Pak Jokowi mengatakan bahwa 3 periode dan perpanjangan itu menampar mukanya beliau gitu. Dan
orang yang mewacanakan itu adalah orang yang menjilat beliau, Bang. Jadi kembali lagi bahwa semua fitnahan, semua ejekan itu berbalik, Bang. Tuhan itu tidak tidur, makanya sekarang Hasto ya kan, kebenaran itu akan mencari jalannya, gitu loh. Jadi kamu mau tutupin kayak apa, kamu mengalihkan mencari kambing hitam ke orang lain, dalam hal ini Pak Jokowi, ataupun kamu menjelek-jelekan lah, berbalik apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai saat ini, gitu loh. Tapi Pak, di balik perselisihan atau pertikaian antara PDI dengan Pak Jokowi yang dilakukan, pemecatan yang dilakukan oleh PDIP sendiri, menurut Bapak ini secara etika tuh etis nggak sih Pak yang dilakukan? Kalau menurut saya sih semuanya baik ya, baik secara etik, moral, prosedur. Itu kan yang berwenang ketua umumnya yang punya partai. Bang, kita ini kan nggak bisa ngomong apa-apa, Bang, gitu loh. Toh tanpa dipecat sendiri kan Pak Jokowi sudah dihancurkan karakternya oleh mereka. Tanpa dipecat ya. Ya bagi kami dan juga bagi Pak Jokowi, pemecatan itu tidak ada artinya, Bang. Pak Jokowi bahkan berbahagia karena apa, Bang? Sudah terbebas sebagai petugas partai dan juga terbebas dari partai yang selama ini menurut masyarakat itu ya, menurut teman-teman itu anggota dewannya, terus yang jadi bupati, gubernurnya nggak bisa kerja, terus partai yang sangat arogan, partai yang suka marah-marah, ya kan. Kita ingat bagaimana mereka pakai knalpot brong itu kan, kader-kadernya itu kan orang pergi acara mereka ribut, ya kan. Jadi partai yang arogan yang menurut kami itu tinggi hati gitu loh, selalu menghina masyarakat dan bukan hanya terhadap Pak Jokowi. Banyak kader-kader mereka juga yang minta tolong ke saya, Bang. Ada ketua DPRD Alor namanya Ibu Ane Anggrek. Itu dizolimin, Bang, oleh bupatinya dan juga oleh teman-temannya di Partai Merah ini dan partai lainnya. Dia datang mengadukannya bukan ke DPP-nya mereka, tapi ke Solmed gitu loh. Karena dia dipecat, Bang. Akhirnya kami yang bantu, dan ini bukan hanya pengurusnya, Bang. Kader-kadernya di bawah juga ketika mereka ada sakit, mereka dizolimin secara hukum, mereka kasihan juga, mengadunya ke kami yang bantu, Bang. Mereka sakit, meninggal, saya bawain, kebetulan kami punya ambulan. Jadi roh jiwa Soekarnoisme, Marhainisme ini sudah nggak ada, Bang. Kalau kita melihat bahwa jiwa Marhain, jiwa patriotisme dari nasionalis dari Soekarno ini ada dalam diri Pak Jokowi, gitu loh. Kalau di mereka saat ini kami tidak melihat, kami melihat bahwa mereka arogan gitu loh, ya kan. Mereka tidak mengurus rakyat dengan baik, yang kita lihat, Bang. Saya dulu simpatisan, Bang, bahkan di saya punya komunitas Solmed ini, beberapa anggota dewannya, bupatinya, gubernur, kami dukung, Bang. Jadi dengan uang kami, setelah mereka jadi, saya nggak pernah minta proyek, nggak pernah minta bantuan apapun. Itu kenyataan yang terjadi gitu loh. Jadi sebenarnya kita ini simpatisannya mereka, tapi karena kesini-sininya tidak sesuai dengan marhainisme, dengan jiwa nasionalisme dan patriotisme dari Bung Karno, ya akhirnya kami ya nggak maulah menjadi simpatisan dari partai yang sekarang ini berubah jiwanya, berubah rohnya menjadi partai yang tidak dekat dengan rakyat, tapi menjadi partai yang sombong gitu loh, partai yang isinya borjuis, orang-orang yang gaya hidupnya hedon, ya kan. Kita nggak bisa pungkiri, dan bukan kita juga memfitnah, tapi banyak kadernya juga yang ditangkap karena korupsi, dan itu kan kenyataan, Bang. Nah, ini yang terjadi saat ini. Berarti menurut Bapak sah-sah saja gitu ya melakukan pemecatan. Tapi kan itu kan konflik antara PDIP dengan Jokowi itu kan berlangsung sejak Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden ya. Iya. Nah itu kan sudah tidak sejalan, sudah mulai terlihat ya Pak ya. Udah lama. Kenapa PDIP tidak memecat Jokowi ketika beliau masih menjadi presiden?
Ya itu tadi yang kalau kita lihat kan saya kan pernah meminta ya kan kalau bisa dipecat ya kan, bukan dipecat sih, kalau bisa PDIP menarik menteri-menterinya, tapi kan kembali lagi mereka juga butuh kekuasaan, butuh jabatan bang, makanya nggak berani menarik menterinya sampai selesai. Sebenarnya faktor itu bukan karena mereka ada melihat lain, karena mereka sayang kalau menteri-menterinya ditarik sebelum apa masa, kan yang rugi mereka bang gitu loh bang.